Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali bersama dengan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Melalui pengamatan dan diskusi, siswa dapat menyebutkan informasi tentang penyebab gangguan pencernaan pada manusia. 2. Melalui kegiatan pengamatan iklan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat mencari properti tari. Nah, anak-anak, pembelajaran yang lalu kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis penyakit yang mengganggu organ pencernaan pada manusia, bukan? Coba anak-anak sebutkan apa saja ya penyakit yang mengganggu organ pencernaan manusia. Iya, yaitu mah, diare, gastritis, konstipasi atau sembelit, hemoroid atau wasir, apendistis, luka lambung, radang usus buntu, dan ambeien. Nah, semuanya itu adalah jenis-jenis penyakit yang mengganggu organ pencernaan manusia. Sekarang saatnya kita simak percakapan Udin, Siti, dan Lani. Simak yuk. Anak-anak, perhatikan percakapan antara Siti, Lani, dan Udin. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah ini? Sekolah kita, aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Dia bilang perutnya melilit. Tidak lama setelah itu dia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Anak-anak sudah menyaksikan percakapannya, bukan? Nah, diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibanding dengan biasanya. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apa ya yang menyebabkan kita diare? Biasanya diare dapat terjadi ketika mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus atau parasit. Jika diare tidak segera diobati, akan mengakibatkan kematian loh. Penyebab diare adalah 1. Infeksi virus. Infeksi virus terjadi akibat paling sering pada anak. Infeksi bakteri juga. Melalui infeksi bakteri, parasit masuk ke makanan dan minuman.
yang terkontaminasi. Kemudian intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Nah, alergi makanan juga biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Kemudian penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebabnya. Gangguan usus fungsional biasanya disebabkan oleh stres. Nah, bagaimana ya cara pencegahan diare dan pengobatan diare? Pengobatan diare, minum cairan oralit, dan berobat ke dokter. Cara mencegahnya adalah 1. Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, dan tikus. Kemudian minum air yang sudah matang hingga mendidih dan tidak jajan sembarangan. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang gangguan sistem pencernaan, bukan? Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian ketahui bahwa penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan mengonsumsi obat. Obat-obatan ini biasanya diproduksi perusahaan yang disebut farmasi. Perusahaan farmasi memperkenalkan produk dan khasiat obatnya itu melalui iklan. Anak-anak masih ingat bukan apa itu iklan? Ya, iklan adalah kegiatan mempromosikan suatu barang atau jasa kepada khalayak ramai. Ciri-ciri iklan media elektrik adalah 1. Disampaikan secara elektronik, yaitu dengan bentuk audio, ulangi dengan bentuk audio seperti pada radio. Bisa juga dalam bentuk video dan audio yang disebut iklan dan televisi. Kemudian disampaikan dalam waktu singkat, menggunakan bahasa formal dan non-formal. Kalimatnya singkat, padat, dan persuasif. Anak-anak tahukah apa itu dimaksud persuasif? Ya, persuasif itu adalah mengajak dengan penuh persuasif, penuh ajakan yang memiliki bahasa yang bisa mempengaruhi para audiensnya atau masyarakat banyak. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan intonasi yang tepat. Terdapat musik pengiring agar iklan lebih menarik. Nah, anak-anak pernah melihat kelompok orang yang sedang menarikan tari? Nah, anak-anak tahu enggak ya jenis tari apa saja yang ada di wilayah daerah kita atau Indonesia? Salah satunya adalah sebagian ibu akan sebutkan ya, tari piring contohnya. Tari piring ini berasal dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah properti piring. Nah, anak Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan tercermin dalam tarian daerah yang dimilikinya. Setiap daerah memiliki tarian tradisional. Setiap daerah yaitu memiliki properti yang berbeda-beda, yaitu properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau nilai keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Agar anak-anak lebih memahami, marilah anak-anak lihat contoh properti tarian tradisional Indonesia. Lihat pada halaman bukumu ya. Di situ ada tari reog Ponorogo yang berasal dari Ponorogo. Properti yang digunakan adalah topeng reog. Kemudian tari kuda lumping berasal dari Yogyakarta. Properti yang digunakan adalah joronan. Kemudian tari serampang 12 yang berasal dari Sumatera Utara. Properti yang digunakan adalah sapu tangan. Kemudian tari landung berasal dari Situbondo. Properti yang digunakan adalah parpok dan jaring.
sangat menyenangkan pembelajaran kita hari ini, bukan? Nah, anak-anak, sebagai tugas akhir kalian adalah tuliskan kembali contoh iklan masyarakat dan ciri-cirinya. Kemudian, buatlah bagan atau mind map penyebab gejala dan cara mencegah diare. Tuliskan kembali dalam bentuk tabel jenis tarian daerah dan tarian daerah asalnya dan properti yang digunakan pada tarian tersebut. Saatnya, mari yuk kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah 1. Penyebab gangguan pencernaan yaitu infeksi virus, infeksi bakteri dan parasit, intoleransi makanan, alergi makanan, penyakit usus, gangguan usus fungsional atau stres. Bahasa iklan mempunyai ciri-ciri yang menarik perhatian masyarakat dan bentuknya singkat dan jelas. Kemudian mengajak orang untuk membeli atau menggunakan barang yang dipromosikan. Ya. Kemudian properti tiap daerah adalah bagian perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau nilai keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.